Potong, gesut, jahit. Setiap hari, warga Suci sibuk menyablon dan menjahit. Kaos demi kaos diselesaikan dengan sempurna. Keahlian para pengrajin kaos di sini sudah tidak perlu diragukan lagi. Kaos distro, kaos seragam, hingga kaos partai bisa dikerjakan di sini. Kaos-kaos yang diproduksi di Suci sudah melanglang buana. Tak hanya di Indonesia, kaos produksi Suci sudah mencapai mancanegara. Itulah yang membuat Suci menjadi sentra kaos terbesar di Indonesia, sekaligus ikon yang menjadi ciri khas dari kota Bandung. Hai, balik lagi bareng aku Kisah Nukman di Sokoguru Explore. Hari ini kita akan mengeksplor sentra kaos Suci. Nah, sentra ini tuh ada dari Jalan Suropati sampai Cicahem. Di balik gang-gang kecil ini kita bisa menemukan kualitas kaos yang berkualitas. Yuk, kita eksplor! Para pengrajin kaos bekerja di rumah-rumah kecil yang tersebar dalam gang sepanjang Jalan Suropati. Biasanya setiap rumah produksi hanya fokus pada satu pekerjaan saja. Ada yang menjahit, menyablon, steam, finishing, dan packing. Tapi di Suci bisa kita temukan rumah produksi yang membuat kaos dari awal sampai akhir. Rumah produksi ini milik Bubu Yuliana, seorang senior pelaku usaha kaos. Ibu ini udah berapa lama sih terjun ke dunia kaos? Kalau untuk lebar balalak sudah kurang lebih 17 tahun ya. Udah 17 tahun? 17 tahun, tanggal 23 bulan 3 2005. 2005. Udah lama. Berarti dalam perjalanan 17 tahun ini udah apa aja yang terjadi? Alhamdulillah ya, kalau untuk label Baralak, untuk mungkin produksi sampai sekarang insya Allah masih bertahan, alhamdulillah. Untuk order, untuk kerja masih produksi. Masih produksi dan tambah gede. Insya Allah sudah 2 generasi anak ibu sekarang sudah terjun ke bidang sablon juga, konveksi juga. Alhamdulillah, tetap ada penerus biar semakin panjang rezekinya. Insya Allah, amin. Berkah. Alhamdulillah menjadi tukang kaos itu ibu tidak malu dan sangat berkah. Dan harus dibanggakan juga. Amin, insya Allah. Dan membantu tenaga kerja kita ya, karena kita ada produksi, bukan showroom aja. Jadi banyak orang yang dilibatkan, tukang sablon, ada tukang jahit. Alhamdulillah. Bu, untuk alur produksinya gimana? Mulai dari nerima order sampai akhirnya kembali lagi ke customer. Seperti ini Neng ya prosesnya. Kita kan ada warung baju juga, mungkin kantor lah yang di Jalan Suropati itu. Jadi kami menerima order, menerima desain gambar. Desain gambar itu ada yang masih mentah, ada yang belum dibikin sama sekali gitu. Okay. Jadi kita konsepnya kita terima. Kalau yang belum bawa kita desain dulu gambarnya, proses dulu gambar. Sudah ACC deal untuk kualitas, harga, terus untuk dari jenis bahan dan segalanya. Kita proses ke pengadaan bahan baku. Nah, untuk kaos ya, kita pengadaan bahan baku gambar. Udah bahan baku, kita proses cutting, proses desain gambar,
yang tadi di sana itu tempatnya ya. Oh ya, yang dipanasin. Iya, untuk film Untuk itu. film. Namanya apruk gitu ya. Apruk. Nah, udah beres cutting sesuai dengan size atau pesanan, langsung eksekusi ke yang ini sablonan. Seperti ini sablonannya. Sudah sablon, proses sablon itu kan lama ya. Dari proses gambar itu ada beberapa warna seperti ini. Nah, udah kering, udah di press. Kalau ini CMYK, jadi kita pakai sistem untuk perekat biar tidak luntur. Kita ada press ya. Nah, sudah di press, kita masuk ke yang tadi itu di ruang sana jahit. Langsung dijahit. Nah, ya, dijahit. Itu belum selesai, sudah beres dijahit, kita kelompokkan sesuai dengan pesanan size. Nah, langsung kita ke finishing. Dari turun mesin kita buang benang, dari buang benang kita langsung steam. Steam, Nah, biar rapi. Iya, di steam satu mungkin untuk rapi, untuk menyesuaikan. Biasanya ada kerutan yang kurang rapi di jahitan. Cutting kurang simetris, itu dari steaman juga bisa, itu pengaruh besar itu. Oh, oke. Pengaruh besar. Rata-rata semua sekarang mah hampir semua pakaian yang sudah jadi kaos sebelum dikirim, sebelum diambil konsumen itu harus di steam dulu, dirapikan dulu, dicek. Betul. Nah, udah itu, jadi kami setiap pesanan ini 100, tidak 100, lebih 5. Karena satu mengantisipasi, satu ada reject bahan. Ada bolong sedikit, nggak tahu kan kita. Terus ada reject sablonan sedikit pun. Nah, itu untuk mengantisipasi itu. Produksi kaos suci memiliki keunikan karena tidak semua alur produksi dikerjakan sendiri. Seringnya saat satu rumah produksi mendapatkan pesanan, mereka langsung membagikan tugas kepada rumah produksi yang lainnya. Itulah ciri khas Suci. Saat ini, para pengrajin itu tergabung ke dalam asosiasi Sentra Kaos Suci atau SKOCI. SKOCI itu apa, Pak? Dan tujuannya itu apa? SKOCI merupakan sebuah asosiasi di mana SKOCI itu menghimpun para pengrajin industri kaos suci untuk mewujudkan suatu visi, di mana visi tersebut adalah mewujudkan kawasan sentra kaos suci yang maju, mandiri dan berguna untuk sentra kaos itu sendiri. Berarti di SKOCI ada berapa unit usaha, Pak? Kurang lebih kalau sekarang antara 140-an. Ada 140-an. Itu sebelum atau setelah Covid 140 itu? Setelah Covid. Setelah Covid yang bertahan 140. Iya. Berarti dari 140 unit itu ada berapa tenaga kerja? Kurang lebih 420. Wow, 420. Oke. Nah, kalau omsetnya, kira-kira untuk omset per bulan ini berapa sekarang? Kalau untuk omset kurang lebih antara 2,8 M per bulan. M per bulan. Pak, ada visi misi untuk ke depan nggak? Ada program apa nih dari SKOCI? Rencananya untuk dekat-dekat ini bulan-bulan atau akhir bulan mungkin nanti kita akan mendirikan sebuah koperasi yang mana koperasi tersebut akan membantu teman-teman dalam hal mungkin penyediaan bahan-bahan, kemudian simpan pinjam, dan sekiranya nanti berkembang terus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sama teman-teman pengrajin. Industri kaos suci yang sekarang telah mengalami banyak perubahan. Pasang surut industri telah dilalui oleh pengrajin di Suci. Dengan semua pasang surut itu, bagaimana mereka bisa bertahan hingga hari ini? Pak, gimana sih perjalanan dari masa ke masa kaos di daerah Suci ini? Bicara tentang perjalanan, kita ngomongin soal tren, soal kecenderungan pasar saat itu, kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar saat itu memang kalau bicara tentang desain ya, secara desain dan fungsi juga pada saat itu lebih seringnya bukan dari model-model yang seperti kreasi sekarang ini kan. Ada bentuk kayak gambar, kayak model bikin mobil, bikin Tadi kan ada motor, betul. Ya. Nah, bentuk-bentuk karakter gitu kan. Karakter. Nah, itu saat itu masih baru berupa hal-hal sederhana seperti urusan
seragam anak SD gitu kan. Nah, kemudian berlanjut lagi ke kecenderungan di tahun 80 sudah mulai ada kreasi-kreasi, kan sudah mulai ada karakter-karakter seperti apa? Seperti kartun gitu kan. Dari udah Walt mulai Disney. Dari 70 mulai tuh karakter-karakter betul, kartun. karakter anak kan kartun. Dari figur-figur kartun itu, nah muncullah tren memunculkan karakter-karakter itu sendiri diaplikasikan ke dalam kaos. Nah itu. Nah untuk kemudian si kaos itu jadi semacam trademark, jadi tren saat itu. Gitu. Nah kemudian bergeser lagi ke tahun 90-an. Tahun 90-an mulai orang sudah mulai mengenal yang namanya tren otomotif. Ya kan? Mulai langsung mobil, mobil. motor. Nah, pada saat itu orang cenderung sangat tertarik sekali dengan yang namanya motor ya, motor besar. Oh, moge-moge. Iya, saya sebutkan merek itu ya, Harley. Nah, Harley ini desainnya kan menarik. Iya. Secara struktur juga menarik. Struktur gitu. Baru tuh dibandingin karakter sama tulisan doang. Nah, betul. Mereka kan menggabungkan lah itu. Betul. Bahkan hanya untuk pajang tulisan aja itu sudah jadi gigs tersendiri buat mereka. Jadi merasa ada semacam aura laki gitu ketika pakai itu seperti itu. Nah, lalu lanjut lagi ke tahun 2000-an, tahun 2000. Nah, ini perkembangan di sini. Ini sangat pesat sekali. Pesatnya mulai dari sistem pengerjaan, lalu bahan yang digunakan. Kreativitas para pelaku usaha kaos di Suci tak hanya sebatas produksi. Mereka mulai mengarahkan industri kaos Suci kepada industri wisata. Di Suci telah berdiri satu kelompok yang membentuk Kampung Wisata Sablon. Kampung Wisata Sablon menjadi salah satu potensi baru di industri kaos Suci. Kang, apa sih sejarah dari Kampung Wisata Kaos Sablon? Jadi sejarah ini terbentuk dari para pelaku usaha yang ingin membuat satu wadah yang akan membentukkan satu ide atau saran atau cerita atau apapun itu bentuknya sehingga bisa tercapai semua cita-cita para pelaku usaha yang ada di sini. Yang ada di sini, betul. Berarti programnya ada apa aja? Untuk program kita setelah COVID ini kita melakukan pemasaran secara marketing yaitu melalui bazar yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Tiap bulan jadi ada bazar. Betul. Biar rame. Betul. Nah, kalau untuk kedepannya ada impian apa nih? Impian ke depan kita sebagai kawasan wisata Kampung Wisata Sablon ini agar bisa dilihat atau dipandang oleh para dinas, dari dinas pariwisataan, dari perdagangan gitu kan. Nah, selama ini kan kita berdiri sendiri gitu. Berdiri sendiri, tidak ada bantuan dari kontribusi mana-mana atau dari pemerintahan atau apa ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih dihadirkan kembali lah para dinas untuk menciptakan Kampung Wisata Sablon ini lebih terkenal lagi gitu. Oke, berarti ada program-program yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan? Insya Allah itu program-program sudah ada dari para rekan-rekan kami dari kepengurusan sudah menyediakan program untuk ke depan. Boleh tahu nggak bocoran program yang menarik ke depannya tuh ada apa aja? Program kita ke depan mencoba untuk pemasaran melewati bazar event, bazar event yang dilakukan oleh para rekan-rekan dalam setiap sebulan sekali, dan di situ pun juga terdapat edukasi-edukasi seperti mengenalkan sablonan ini kepada masyarakat, bahwa karena di era zaman sekarang ini anak muda itu sudah semakin berkurang untuk mengenal di sablon ini gitu. Jadi pendidikan dini lah ya. Betul, pendidikan dini kembali, tetapi dengan gaya kekinian gitu, dengan gaya kekinian. Seperti dari kita kan marketing secara online gitu, dari penjualan secara online, terus dengan event-event gitu.
Sablon selalu erat dengan suci. Dari sinilah para penyablon handal dilahirkan. Para penyablon suci bisa menyablon dengan berbagai teknik, baik tradisional maupun modern. Di balik perkembangan teknik sablon itu ada seorang maestro yang mengawali semuanya. Ialah Siman Rustandi, maestro sablon asli Suci. Jadi konveksi di kampung itu, yang di kampung sablon itu ini juga awalnya dari situ. Konveksi umpamanya kan dulu ada yang tahu orang bikin seragam kaos, pesen bednya ke Bapak. Jadi ada seseorang pelanggan itu datang kepada Bapak membawa contoh yang dari Jerman. Bapak termotivasi di situ. Gimana tuh bisa Kenapa? kayak gitu? Kayak gini. Ini apa? Tapi karena Bapak basicnya di kimia, kalau orang sini bilang mengulik lah. Ngulik. Kreatif, bahasa modernnya gitu. Ngulik. Ya, kita mencoba itu. Apakah mungkin? Dan dengan bahan baku yang ada, murni, lokal. Pak, berarti ada perubahan besar apa sih dari pas awal Bapak memulai sampai sekarang tuh progresnya kayak gimana menurut Bapak? Karena sekarang kelihatannya ada perubahan. Perubahan mungkin dari kualitas mungkin lebih baik. Lalu kuantitas juga bisa banyak. Bisa lebih banyak. Lebih banyak. Ya di antara itu kita ditunjang dengan teknologi sekarang. Iya. Kita bagian memasarkan nggak sulit. Benar. Gitu kan. Tinggal ya nggak tahu istilah anak muda lah gimana, pokoknya mah diklik ada lah. Iya. Konsumen datang. Kalaupun tidak datang kita bisa ikut barang. Berdasarkan penelitian, industri kaos suci dimulai pada tahun 1977. Salah satu perintisnya adalah Siman Rustandi. Ia mengerjakan sablon secara tradisional, tetapi kualitas sablonnya sudah setara dengan kualitas pabrikan. Kualitas sablon suci ini meraih perhatian, sebab brand-brand besar di Bandung menggunakan sablon hasil produksi suci. Pada tahun 1990, industri kaos suci terus bangkit dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Produksi kaos suci semakin meningkat dibarengi dengan penyebarannya ke seluruh Indonesia. Hal itu memantik lahirnya industri kaos di berbagai daerah. Di antaranya adalah industri kaos di Bali dan Yogyakarta. Barulah pada tahun 2000-an, industri kaos suci mulai memproduksi kaos band dan distro. Kaos-kaos itu dipopulerkan oleh sederet artis dan musisi tanah air. Kejayaan itu bertahan hingga tahun 2010 dan pada akhirnya pandemi menjadi momen yang menggempur industri kaos suci. Meski digempur pandemi, tapi mereka tetap bertahan. Langkah kreatif dan juga inovasi sanggup membuat sentra kaos suci tetap beroperasi. Itu adalah cerminan kreativitas dari orang Bandung. Saya Kisah Numan, sampai ketemu lagi di Soko Guru Explore selanjutnya. Bye!